Song Jinwoo adalah mantan pemburu ranking E yang naik level menjadi Shadow Monarch setelah mewarisi kekuatan Iceborne. Awalnya, ia adalah pemuda lemah yang selalu lolos dari kematian di setiap misi yang dia ikuti. Akhirnya, dia hampir menemui ajalnya lagi di Double Danger. Namun, sebuah sistem misterius mengubahnya menjadi entitas terkuat yang mampu menantang Monarchs. Motivasi Jinwoo sederhana, yaitu melindungi keluarga sekaligus mencari cara untuk menyembuhkan ibunya dan mengakhiri perang abadi yang mengancam manusia. Penampilan Jinwoo mencerminkan evolusi dramatisnya. Sebagai hunter ranking E, ia bertubuh kurus, rambut acak-acakan, dan sering dibalut perban akibat cedera. Setelah menjadi Shadow Monarch, posturnya menjadi kekar, matanya bersinar ungu saat menggunakan kekuatan, dan rambut hitamnya menjadi tertata rapi. Ia kerap mengenakan pakaian gelap yang elegan dan jas panjang atau hoodie hitam dengan sarung tangan hitam yang menutupi luka bakar di tangannya akibat pertarungan terakhir melawan Antares. Saat bertarung, aura bayangan mengelilinginya, menciptakan siluet gelap yang mengisyaratkan kekuatannya yang tak tertandingi. Song Jinwoo adalah seorang pribadi yang rendah hati, selalu menghargai teman seperti Jinho atau Wu Jinchul. Namun, saat keluarganya atau manusia lain terancam, sisi gelapnya muncul. Ia tak segan membantai musuh seperti Huang Dongsu atau Groktar yang menyakiti adiknya, Jina. Transformasinya dari seorang yang pemalu menjadi pemimpin tegas terlihat dari keputusannya ke Pulau Jeju untuk menyelamatkan para pemburu Korea dan mengalahkan Raja Semut. Kekuatan Jinwoo sebagai Shadow Monarch hampir tak tertandingi. Ia memiliki banyak skill pasif dan aktif. Skill pasifnya termasuk kemampuan untuk beregenerasi, seperti ketika kakinya pulih setelah terpotong di Double Danger Arm. Lalu Jinwoo memiliki kekebalan terhadap penyakit, seperti ketika Kargalgan mencoba untuk mengutuk dia dengan mantra sihirnya. Dia juga memiliki kemampuan untuk menetralisir racun di dalam tubuhnya termasuk alkohol, yang membuat Jinwoo tidak bisa mabuk. Jinwoo juga memiliki skill tenacity atau daya tahan yang meningkat ketika health bar-nya berada di bawah 30%. Ada juga skill pasif yang aktif ketika menggunakan senjata dagger. Jinwoo mendapatkan peningkatan serangan sebanyak 33%. Setelah itu, Jinwoo memiliki beberapa skill aktif. Salah satunya adalah stealth, di mana Jinwoo bisa menghilang dari penglihatan. Cocok untuk melakukan serangan mendadak atau melarikan diri. Skill berikutnya yaitu Bloodlust, di mana Jinwoo dapat mengintimidasi lawannya sehingga mereka menyerah, lalu mendapatkan rasa takut yang menurunkan statistik mereka sebesar 50%. Skill berikutnya adalah Quicksilver, di mana Jinwoo bisa meningkatkan kecepatannya sebesar 30%. Skill berikutnya adalah Mutilation, di mana Jinwoo menyerang titik vital lawan sehingga mendapatkan serangan kritikal yang dapat langsung menghabisi lawan. Selanjutnya ada skill Dagger Rush, di mana Jinwoo menyerang musuh dengan cepat dari berbagai arah. Berikutnya ada skill Ruler's Authority, di mana Jinwoo bisa menggunakan kemampuan telekinesis untuk menggerakkan benda tanpa disentuh. Dia juga bisa menggunakan skill ini untuk dirinya sendiri. Skill berikutnya ada Dragon's Fear, di mana dia bisa mengintimidasi lawannya sampai mereka ketakutan dan panik. Sama seperti Iceborne, dia juga memiliki skill Shadow Extraction, kemampuan yang dapat memanggil kembali pasukan yang mati untuk menjadi prajurit bayangan abadi. Begitu juga skill Shadow Exchange yang dia gunakan bertukar tempat dengan bayangan. Jinwoo bukan sekedar penghancur, ia adalah seorang penyeimbang. Dengan mengakhiri perang Monarch melawan Rulers menggunakan Cup of Reincarnation, ia menciptakan dunia baru di mana bayangan dan cahaya bisa hidup berdampingan. Jinwoo membuktikan bahwa bahkan yang terlemah sekalipun bisa mengubah dunia, asal punya tekad untuk bangkit setiap kali jatuh. Iceborne adalah sebuah entitas yang awalnya diciptakan sebagai ruler atau Fragment of Brilliant Light sebelum berubah menjadi penguasa bayangan. Sebagai sosok paling setia pada Absolute Being, ia memimpin perang melawan Monarch. Namun, kecewa saat mengetahui sang pencipta Absolute Being hanya menjadikan pertempuran mereka sebagai alat hiburan semata. Setelah mengetahui mereka hanyalah alat dari Absolute Being untuk hiburan, para rulers kecuali Iceborne memberontak lalu membunuh Absolute Being. Iceborne memilih untuk melawan para rulers, tapi dia dikalahkan dan dibunuh. Ternyata sang dewa Absolute Being telah menanamkan suatu kekuatan pada Iceborne. Akhirnya Iceborne bangkit kembali dengan kekuatan baru, lalu bergabung dengan Monarchs untuk menyeimbangkan kekuatan setelah Rulers menangkap Legia, raja para raksasa. Bahkan ketika bergabung dengan Monarchs, dia tetap dikhianati oleh para Monarchs yaitu Baran dan Rakan. Akhirnya dia mencari manusia yang mampu mewarisi kekuatannya dan berniat untuk mengakhiri perang abadi antara Rulers dengan Monarchs. Penampilan Iceborne mencerminkan dualitasnya. Sebagai ruler, ia berwujud kesatria bersayap dengan rambut perak,
mata putih bercahaya, dan pedang suci. Sebagai Shadow Monarch, ia berubah menjadi raksasa bayangan bertanduk, rambut ungu berapi, mata ungu menyala, serta jubah hitam. Kedua wujud ini simbol kontras antara terang dan gelap yang ia terima sebagai harga perdamaian. Kepribadian Asborn dibentuk oleh sifatnya yang setia dan rasa kekecewaan yang besar. Ia penyendiri yang lelah dengan perang, namun tetap menghargai kehidupan. Meski awalnya dia seperti tidak peduli dengan niat absolute being yang hanya mempermainkan mereka, ia kemudian mengembangkan rasa empati pada manusia, terutama pada Song Jinwoo yang ia pilih sebagai penerus setelah melihat tekadnya yang kuat melindungi kelompoknya dan seringkali lolos dari kematian. Asborn rela mengorbankan diri dengan memberikan sistem kepada Jinwoo, mengubahnya dari manusia lemah menjadi Shadow Monarch baru, sekaligus mengkhianati Mage Candiaru yang hanya memandang Jinwoo sebagai alat. Asborn memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai Shadow Monarch, ia menguasai Umbra Kinesis, yaitu kemampuan manipulasi bayangan untuk menciptakan senjata atau apapun yang dia inginkan. Asborn dapat menggunakan Shadow Exchange atau pertukaran bayangan, dan juga kemampuan paling menakutkannya yaitu Shadow Extraction, di mana Asborn dapat memanggil kembali pasukan yang mati untuk menjadi prajurit bayangan abadi. Berikutnya skillnya saat menjadi rulers, yaitu Rulers Authority, di mana kemampuan telekinesis yang sangat kuat bahkan bisa menghancurkan monark sekelas Baran. Asborn juga dapat menciptakan ilusi, sehingga dia bisa menipu musuh dengan ilusi realistis, serta kemampuan untuk menyamar dengan sempurna. Selanjutnya, dia memiliki kemampuan Power Bestowal, di mana sebuah kemampuan untuk mentransfer kekuatan ke manusia yang terpilih melalui sistem. Terakhir, Asborn memiliki kemampuan Shadow Buff, di mana dia bisa meningkatkan kekuatan bayangannya sampai 50% di medan pertempuran. Peran Asborn sangatlah krusial dalam alur cerita solo leveling. Ia bukan sekedar pemberi kekuatan, tapi simbol harapan bahwa kehancuran dan kegelapan bisa menjadi kebaikan. Pilihannya untuk tidak mengambil alih tubuh Jinwoo menggambarkan sifatnya yang dipenuhi kebaikan, bahkan ketika pengkhianatan selalu mengikutinya. Baran adalah salah satu dari 9 monark yang awalnya bertempur bersama Asborn melawan Rulers. Namun atas perintah Antares, Baran dan Rakan berkhianat dengan mencoba membunuh Asborn, hanya untuk dikalahkan dan dihancurkan dengan mudah oleh sang Shadow Monarch. Beberapa waktu kemudian, Candiaru, sang arsitek sistem, menghidupkannya kembali sebagai bos akhir di Demon Castle untuk menguji kekuatan dari Song Jinwoo. Baran memiliki penampilan yang menyeramkan, kulit abu-abu, mata putih bercahaya, rambut seperti api putih, serta tanduk melengkung. Saat dihidupkan kembali, matanya berubah menjadi merah. Sebagai Raja Iblis, ia menggunakan sirah kuning dan ekor panjang yang menambah kesan intimidasi. Baran memiliki kepribadian yang brutal dan tak kenal takut. Ia tak ragu menyerang Asborn meski tahu kekuatannya jauh di bawah. Tindakan Baran menunjukkan kesetiaannya kepada Antares. Saat dikalahkan, ia menolak pertanyaan Asborn mengapa Baran berkhianat dan menyerangnya. Dia menyembunyikan fakta bahwa Baran dan Rakan diperintahkan oleh Antares yang takut akan kekuatan Asborn. Sikapnya yang keras kepala mencerminkan rasa bangganya sebagai monark yang tak mau tunduk. Kekuatan utama Baran meliputi Hell's Army, di mana Baran dapat memanggil pasukan iblis melalui portal. Lightning Breath, di mana Baran dapat menghembuskan petir yang memiliki area of effect yang besar atau bisa difokuskan hanya kepada satu target. Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang monark, Baran memiliki kekuatan fisik yang tinggi, daya tahan tinggi, dan kecepatan di luar nalar. Meski kalah dari Jinwoo di lantai 100 Demon Castle, pertarungannya mengungkap ketangguhan Jinwoo sebagai penerus Asborn. Kematiannya yang kedua kali menegaskan bahwa pengkhianatan tak pernah membuahkan kemenangan, hanya kehancuran abadi. Hyogumun adalah penguasa hantu iblis yang ahli dalam memanipulasi portal dan strategi perang. Sebagai salah satu monark tertua, ia adalah monark yang cerdik namun memiliki jiwa pengecut. Hyogumun memilih menghindari dari pertarungan berisiko tinggi, seperti saat ia menolak membantu silat melawan Jinwoo. Kesetiaannya hanya pada Antares, yang ia yakini sebagai satu-satunya harapan kemenangan melawan Shadow Monarch. Hyogumun memiliki penampilan yang misterius. Rambut kelabu, mata merah pucat yang bersinar ungu saat menggunakan kekuatan, serta simbol merah darah di dada. Ia mengenakan jubah hitam ungu, topeng tulang kuning, dan tanduk logam di punggung yang menciptakan aura mengerikan. Hyogumun memiliki kepribadian yang sinis, dan sama seperti monark lainnya, dia memandang rendah manusia.
Tetapi Yogumun sadar diri akan batas kekuatannya. Ia tak segan lari dan meninggalkan sekutu jika terancam, seperti saat kabur dari pertarungan melawan Sung Ilhwan. Namun kesombongannya tetap ada. Ia meremehkan Jinwoo sampai akhirnya terjebak dalam Dragon Sphere yang melumpuhkan pasukannya. Kekuatan utama Yogumun bersumber pada kemampuan seperti Portal Creation, di mana Yogumun dapat membuka portal untuk memanggil pasukan iblis dari dunia lain. Kemudian ada Levitation, di mana dia dapat melayang bebas di udara. Kemudian kemampuan seperti Monarch pada umumnya, yaitu Spiritual Body Manifestation, di mana Yogumun dapat bertransformasi yang diiringi peningkatan kekuatan secara signifikan. Di saat Jinwoo menggunakan Cup of Reincarnation, Yogumun menjadi korban terakhir sebelum Antares. Kekalahan ini mengungkap kebenaran pahit bahwa taktik licik dan portal adalah hal yang tak berguna di hadapan kekuatan absolut sang Shadow Monarch. Yogumun, sang ahli transfigurasi, akhirnya bertransfigurasi jadi debu, simbol keruntuhan era para monark. Karnak adalah raja monster humanoid yang memiliki tubuh sekeras baja. Sebagai salah satu dari 9 monark, ia sangatlah arogan dan memandang rendah manusia. Karnak percaya bahwa hanya darah monark yang layak sebagai pemimpin, sehingga Karnak melihat Jinwoo tidak pantas untuk memegang kekuatan Shadow Monarch. Namun di balik kesombongannya, Karnak adalah seorang yang rasional, di mana dia tahu kapan harus menyerang dan mundur. Karnak menolak untuk bergabung dengan Silat, Rakan, dan Quiresia yang menyerang secara gegabah Jinwoo tanpa kehadiran Antares. Penampilan Karnak yaitu rambut pirang yang tertata rapi, mata hijau, serta jas putih dengan keram merah menyala. Saat menggunakan Spiritual Manifestation, ia berubah menjadi golem raksasa berlapis baja. Rambut yang menyala hijau dan kekuatan Karnak meningkat secara drastis. Kekuatan utama Karnak adalah Iron Body Technique, di mana Karnak memiliki kekebalan yang sangat tinggi terhadap serangan fisik. Ia juga mampu menggunakan telepati untuk berkoordinasi dengan monark lainnya. Namun, kepercayaan dirinya menjadi bumerang saat ia terjebak dalam taktik Jinwoo, di mana Karnak dikepung oleh Thomas Andre, Belian, dan Beru. Meskipun Karnak bertransformasi, Karnak tetap menderita kekalahan telak. Kematian Karnak menegaskan bahwa kepercayaan buta pada kekuatan fisik tak cukup untuk menghadapi kecerdikan musuh. Sebagai monark yang gagal, Karnak menjadi contoh sempurna bahwa kesombongan tanpa strategi hanyalah berujung pada kehancuran. Silat adalah Raja Snowfolk dengan kekuatan es yang luar biasa kuat. Sebagai salah satu dari 9 monark, ia dikenal dengan kecerdasan taktis dan kemampuan magicnya yang mematikan. Namun, di balik kepercayaan dirinya yang tinggi, Silat adalah sosok yang gampang panik saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Seperti saat ia berhadapan dengan Sung Jinwoo yang bangkit sebagai Shadow Monarch sejati. Penampilan Silat mencerminkan kekuatan esnya. Kulit biru, rambut perak panjang, mata putih kosong, dan telinga seperti manusia biasa. Ia mengenakan jubah putih dengan kerah hitam yang menciptakan aura misterius serta intimidasi. Saat menggunakan Spiritual Body Manifestation, ia berubah menjadi lebih mudah dengan rambut bercahaya seperti api es dan telinga lebih panjang, serta aura dingin yang mampu membekukan apapun. Silat memiliki kepribadian yang sombong dan sangat berhati-hati. Ia tidak menyukai konflik yang berlebihan, seperti saat Silat memilih untuk melumpuhkan manusia di Pulau Jeju daripada membantai mereka. Namun, ketika menghadapi ancaman serius, ia bisa menjadi panik dan gegabah. Seperti ketika Silat memaksa monark lain untuk menyerang Jinwoo tanpa mempertimbangkan resikonya. Sebagai salah satu dari 9 monark, kekuatan Silat sangatlah luar biasa. Silat memiliki kekuatan yang berpusat pada es. Kemampuan utamanya adalah Ice Magic, di mana Silat mampu menciptakan balok es raksasa, senjata es, dan memanggil monster es, serta menciptakan badai es. Kemampuan berikutnya adalah Ice Breath Attack, di mana Silat dapat menghembuskan nafas es yang dapat membekukan apapun yang ada di hadapannya. Selanjutnya, kemampuan Spiritual Body Manifestation, di mana kemampuan ini dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan Silat secara drastis. Lalu Silat memiliki kemampuan Sleep Inducement, di mana Silat mampu membuat manusia tertidur hanya dengan satu jentikan jari saja. Sebagai seorang monark, kemampuan fisik, daya tahan tubuh, dan kecepatan Silat sangatlah tinggi. Meskipun sangatlah tangguh, Silat tak mampu menghadapi kebangkitan Jinwoo. Dalam pertempuran terakhir, ia dikalahkan dengan mudah, tubuhnya hancur menjadi serpihan kecil. Kematiannya menandai akhir dari sang Raja Es Silat, sekaligus membuktikan bahwa keangkuhan tak bisa mengalahkan tekad sejati. Legi adalah seorang raksasa yang terkurung dalam suatu dimensi setelah dia dikalahkan dan dirantai oleh rulers. Legi awalnya berpura-pura ingin bersekutu dengan Jinwoo untuk mendapatkan kebebasannya.
namun rencananya digagalkan oleh kecerdikan sang Shadow Monarch. Penampilan Legia sangatlah mencolok. Tinggi 2 kali manusia biasa, kulit biru abu, mata merah menyala, rambut hitam kusut, dan hanya mengenakan baju putih yang compang-camping. Wujudnya adalah raksasa bertubuh besar dan berotot, serta aura yang mengintimidasi. Legia memiliki sifat licik dan sadis. Ia tertawa seperti orang gila saat tahu Jinwoo adalah monark, lalu mencoba memanipulasinya dengan Pledge of Trust, mantra yang mencegah kebohongan antara dua pihak. Namun ambisinya untuk bebas justru jadi kehancurannya saat Jinwoo menemukan Essence Stones di lehernya, bukti bahwa dia dikontrol oleh rulers untuk membunuh manusia. Kekuatan Legia terletak pada kekuatan fisik yang luar biasa, di mana Legia dapat menghancurkan segala sesuatu dengan pukulannya. Spiritual Body Manifestation, di mana dia bisa bertransformasi yang dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis. Serta mantra pengikat, di mana mantra ini dapat memaksa lawan jujur ketika terikat dalam suatu perjanjian. Kematian Legia singkat namun signifikan. Jinwoo memenggalnya dalam satu serangan telak. Legia mungkin monark pertama yang jatuh di tangan manusia, tapi pasti bukan yang terakhir. Queryssia adalah penguasa serangga berdarah dingin yang menyukai pembantaian. Sebagai penguasa serangga, kekuatannya terletak pada kemampuan menggunakan racun yang serba bisa dan regenerasi yang cepat. Penampilannya sangatlah menarik dan menakutkan. Kulit pucat, mata merah menyala, rambut hitam panjang, serta anggota tubuh yang berbentuk seperti serangga. Lalu kaki dan lengan memiliki kulit yang keras. Armor hijau hitamnya yang terbuka menegaskan aura dominasi dan intimidasi yang kuat. Queryssia memiliki kepribadian yang bertentangan. Di satu sisi ia haus darah dan senang menyiksa musuh. Di sisi lain ia seperti ibu yang protektif terhadap anak buahnya. Seperti yang terlihat pada perlakuannya terhadap Beru yang ia anggap anak. Namun saat bertarung melawan Jinwoo, ia terlalu fokus untuk menaklukkan Beru sehingga lalai pada ancaman sang Shadow Monarch. Sebagai salah satu dari 9 monark, Queryssia sangatlah kuat. Dia memiliki kemampuan Venom Inducement, di mana Queryssia dapat mengeluarkan racun mematikan yang bisa melumpuhkan musuh. Kemampuan berikutnya Necromancy, di mana dia dapat menghidupkan mayat dengan menggunakan parasit, hampir mirip dengan Shadow Extraction Sung Jinwoo. Lalu regenerasi super cepat, di mana Queryssia dapat menyembuhkan luka fatal hanya dalam hitungan detik. Kemudian ada Spiritual Body Manifestation, di mana Queryssia berubah menjadi monster serangga raksasa dengan tubuh dari kumpulan berbagai macam serangga. Kematian Queryssia di tangan Jinwoo menjadi simbol kejatuhan monark yang arogan. Meski sempat pulih setelah dipotong jadi 2 oleh Jinwoo, serangan Mutilation Jinwoo menghancurkannya menjadi potongan kecil. Kekalahannya menegaskan bahwa regenerasi secepat apapun tak mampu melawan kemampuan serangan presisi dan kekuatan mutlak. Queryssia mungkin adalah ratu serangga, tapi di hadapan Shadow Monarch, ia cuma seekor serangga yang terjebak dalam bayangan labirin besar. Rakan adalah penguasa haus darah yang memimpin pasukan binatang buas. Sebagai salah satu dari 9 monark, ia ditakuti karena kekejamannya, tapi juga dikenal sebagai pengecut yang melarikan diri saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Perannya sangat krusial dalam invasi monark ke dunia manusia, terutama dalam pertempuran melawan Sung Jinwoo yang akhirnya mengekspos jiwa pengecut dari Rakan. Rakan memiliki penampilan yang menyeramkan, kulit sabo matang, mata kuning menyala yang dapat berubah merah saat bertarung, rambut hitam panjang yang tak beraturan, serta gigi taring tajam seperti binatang buas. Ia mengenakan pakaian dari bulu hewan perak dan sirap putih berhias emas, menegaskan statusnya sebagai raja binatang. Saat menggunakan Spiritual Body Manifestation, ia berubah menjadi serigala raksasa putih atau bentuk fusion dari manusia dan serigala dengan cakar mematikan. Rakan memiliki kepribadian yang bertentangan. Di satu sisi, ia sangatlah arogan dan kejam, dapat membantai manusia tanpa pandang bulu, bahkan dapat memakan mereka yang tak sengaja menghalangi jalannya. Di sisi lain, ia pengecut yang kabur saat dikalahkan Jinwoo atau Asborn, dan seorang yang munafik ketika Rakan menghina Tarnak dan Yogumun yang tidak mau mengikuti rencana Rakan, Scylla, dan Queryssia untuk mengalahkan Jinwoo sebelum kekuatan penuh Jinwoo bangkit. Yang ternyata Rakanlah pengecut sebenarnya ketika dia lari saat sudah terpojok melawan Jinwoo yang sudah bangkit dari kematian. Rakan sangatlah kuat. Kekuatan fisik luar biasa, mampu mengalahkan Thomas Andre, hunter tingkat nasional, dan bisa bertahan dari serangan Jinwoo. Rakan juga memiliki kecepatan yang luar biasa, di mana dia mampu mengimbangi kecepatan Jinwoo. Sebagai raja binatang buas, Rakan memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa tinggi dan kemampuan regenerasi cepat.
Salah satu kemampuan mengejutkan dari Rakan yaitu telekinetis, di mana Rakan mampu mengangkat puing-puing gedung sebagai senjata tanpa menyentuhnya. Dan juga kemampuan untuk bertransformasi menjadi serigala raksasa atau perubahan hybrid manusia serigala. Meskipun Rakan adalah seorang monark yang tangguh, Rakan tak mampu menghadapi Jinwoo yang telah bangkit sebagai Shadow Monarch sejati. Dalam pertempuran terakhir, ia dikalahkan hanya dalam 4 serangan, mengakhiri riwayatnya sebagai penguasa yang gagal. Kematiannya menjadi simbol bahwa kesombongan dan jiwa pengecut hanya berujung pada kehancuran, bahkan bagi Rakan sang raja binatang buas sekalipun. Antares adalah penguasa tertua dan terkuat di antara 9 monark, sekaligus lawan terakhir dari Sung Jinwoo. Sebagai Raja Naga, ia hidup hanyalah untuk menghancurkan segala sesuatu, termasuk manusia yang ia pandang rendah. Antares dan Iceborne adalah termasuk entitas terkuat di solo leveling. Meski kejam, Antares memiliki kode etik yang dia selalu ikuti, yaitu Antares menghargai kekuatan sejati dan menolak pengkhianatan bahkan pada musuhnya. Penampilan Antares memancarkan kewibawaan dan aura intimidasi yang sangat kuat. Wujudnya adalah pria berambut merah panjang dengan mata menyala dan cakar gelap. Ia mengenakan sirap perak merah serta mantel yang menyerupai sisik naga. Saat bertransformasi, ia berubah menjadi naga raksasa bersisik merah, atau bisa menjadi gabungan antara manusia naga dengan helm bertanduk. Simbol kekuatan mutlak yang tak tertandingi. Kepribadian Antares sangatlah angkuh, karena egonya yang besar sebagai monark terkuat, raja naga, dan dewa penghancur. Ia tak segan membantai jutaan manusia hanya untuk memancing Jinwoo. Tapi Antares juga menghormati janjinya, di mana Antares menawarkan gencatan senjata jika Jinwoo mau bersekutu untuk melawan para rulers. Meski kejam, ia peduli pada pasukannya dan muak pada eksploitasi terhadap naga berdarah campuran. Kelemahan dari Antares adalah kesombongannya. Ia meremehkan strategi Jinwoo, sehingga Antares terperangkap dalam taktik Cup of Reincarnation yang mengubah takdir perang. Kekuatan Antares sangatlah kuat dan destruktif. Breath of Destruction atau nafas kehancurannya dapat mengubah apapun menjadi abu hanya dengan satu semburan saja. Sementara Dragon Sphere atau naga menakutkan dapat melumpuhkan musuh dengan teror mental. Tubuhnya kebal terhadap serangan fisik dan kecepatannya terlihat seperti sebuah teleportasi. Bahkan di timeline kedua, ketika Jinwoo menggunakan Cup of Reincarnation, Jinwoo butuh 27 tahun untuk akhirnya mengalahkan Antares, bahkan meninggalkan luka bakar di tangan sang Shadow Monarch. Tak bisa dipungkiri, Antares adalah salah satu karakter terkuat di solo leveling. Dan sebagai raja terakhir, Antares telah menunjukkan bahwa gelarnya sebagai Raja Naga dan Dewa Penghancur bukanlah isapan jempol semata.